Jadi orang-orang yang mainnya logika gitu kan, itu sebenarnya lebih gampang untuk kedoktrin. Sasarannya yang empuk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dede Farida di acara Ngopi nih, ngobrol perihal isu terkini. Dan maaf grogi. Dan kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh sahabat Muhammad Iqbal Aduni. Ya, beliau adalah Ketua Umum PMI Komisariat UIN SMH Banten periode 2019-2020. Nah, di ngobrol kita kali ini pembahasannya akan merujuk ke terorisme dan ancaman intoleransi yang sempat booming banget nih sampai sekarang juga. Nah, kenapa ketawa Bang? Saya manggilnya Ketum aja ya, Tum ya. Ya bebas lah, apa aja yang penting nyaman. Gitu, udah nyaman. Nah, ini Tum. Jadi di sini tuh kayak lebih minta tanggapan aja sih, tanggapan Ketum terkait pengeboman di Makassar kemarin sama kasus yang penembakan di Mabes Polri. Menurut Ketum tuh gimana gitu? Ya kalau menurut mau saya gue nih lebih enaknya. Sayang juga nggak apa-apa. Jangan campur aing lah. Ya kalau menurut gue pribadi ya, untuk kasus yang kemarin itu, ya itu murni terorisme gitu. Walaupun ada isu misalkan ini konspirasi atau apa, karena kita harus meyakini dan kita juga harus sadar bahwa ideologi terorisme itu memang masih ada dan sampai sekarang. Dan terorisme itu ya harus dijadikan musuh bersama, apalagi oleh orang-orang anak muda seperti kita ya, kaum milenial. Karena sasaran mereka itu adalah orang-orang muda, orang-orang milenial yang memang militansinya juga masih kencang, kemudian enggak gagap teknologi, artinya lebih mengetahui dunia ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, ya otaknya ini masih seger gitu, masih bisa dicuci. Ya terorisme itu kan berawal dari pencucian otak, doktrin-doktrin tafsiran agama, jadi bukan agamanya ya, bukan agama Islam, tapi tafsiran agamanya yang memang disalahgunakan kemudian untuk membuat suatu ketakutan atau kekacauan yang ada gitu, sehingga muncullah terorisme itu dari orang-orang yang memang sebenarnya sudah frustasi gitu, frustasi dengan dunia ini. Ya kalau orang udah frustasi tuh gimana sih gitu kan, punya beban masalah, iya gampang terpengaruh sehingga bisa dicuci otaknya, didoktrin. Nah itu menjadi suatu hal yang bisa khawatirkan untuk generasi muda gitu. Apalagi sekarang di era digital yang memang kita bisa dapat akses informasi dari mana saja, bisa ikut kajian keagamaan dari mana saja. Nah, makanya harus pintar-pintar untuk menyaring atau memfilter hal-hal yang merujuknya atau mengarah kepada yang bersifatnya radikal. Kenapa? Karena awal mula dari terorisme itu adalah radikalisasi tadi. Gitu. Jadi orang teroris udah pasti dia radikal. Nah, radikal belum tentu teroris, tapi embrionya berawal dari radikalisme. Gitu. Keresahan. Ya, keresahan. Jadi kalau dibilang bagaimana sih kira-kira orang-orang yang terorisme itu berawal dari memang kebijakan negara yang tidak pro rakyat gitu kan, atau keadilan yang menyimpang gitu, kemudian hukum yang tebang pilih atau apa, sebenarnya bukan dari persoalan itu, karena semua negara pun pasti pernah memiliki konflik yang dimana keadilan, kemudian kemiskinan dan lain sebagainya itu pasti ada gitu. Bukan berawal dari situ sebenarnya, tapi berawal dari salah pengajian gitu. Jadi hati-hati salah pengajian. Makanya pengajian yang benar itu pengajian yang memang kita punya gurunya, sanadnya juga ada, kemudian jelas apa yang memang dibawakan oleh ustadz atau kiai itu gitu. Artinya yang merujuk kepada hal-hal yang bisa membahagiakan tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Kan cita-cita kita adalah bahagia dunia dan akhirat. Jadi bukan mati konyol kemudian mengharapkan
akhirat surga ya kan, yang sudah dikapling-kapling tapi tidak jelas kita dapat apa kan gitu. Iya. Jadi itulah. Jadi penyebab utamanya teroris juga karena emang kekeliruan dalam pengajian gitu ya. Iya pasti mulai dari situ. Karena kan doktrin yang sangat kencang untuk menimbulkan suatu gerakan terorisme itu kan doktrin agama. Gitu. Ya apa iming-imingnya? Ya satu sebenarnya. Ya dengan jihad itulah dia akan mendapatkan surga lah. Gitu. Dengan cara instan, dengan cara cepat. Ya kita kan baca nih ya, yang kemarin surat yang beredar ya kan, tulisan-tulisan apa wasiat orang yang terorisme itu kan, yang mati itu. Nah di situ kan jangan riba lah, kemudian jangan percaya dengan kebijakan negara yang togut, kemudian hasil pemilu dan lain sebagainya. Nah sehingga merujuknya kepada apa ya, jaminan surga yang dia belum tahu kayak gimana. Jadi orang-orang yang memang pada saat itu frustasi menghadapi masalah dunia, kemudian didoktrinlah dengan surga-surga itu gitu. Padahal surga apa kali ya? Tapi untuk teroris ini sendiri ada nggak sih keterkaitan terhadap satu kelompok tertentu gitu? Soalnya kan kayaknya menurut berita yang saya dengar kan, oh ini mah dari inilah dari itulah, karena katanya kan terorisnya tuh ditemukan beberapa benda yang merujuk ke satu kelompok kayak gitu tuh. Menurut Ketum gimana? Ya karena teroris itu kan jaringannya bukan hanya lokal ya, tapi dia juga internasional gitu, punya jaringan sendiri juga kayak JAD, kemudian apa lagi, JAT. Ya intinya jaringan-jaringan yang memang itu tujuannya adalah untuk melawan negara sebenarnya, gitu. Untuk melawan negara, tapi dengan cara mendoktrin itu membuat apa ya, ketakutan, kemudian membuat propaganda dan lain sebagainya. Yang kasihan kan kalau menurut saya itu ya, kok jadi saya tadi gua ya. Menurut gua itu perempuan dan anak-anak yang memang dijadikan objek buat melakukan bom bunuh diri itu. Karena dalam terorisme itu kualitas terorisme itu, kalau kuantitas kan dia mencoba membuat ketakutan yang sangat besar, itu kuantitasnya, kemudian ledakan yang sangat besar dan sebagainya. Nah kalau kualitas itu dia kalau sudah sampai bisa mendoktrin dan membawa targetnya adalah perempuan dan juga anak, itu sudah berkualitas banget terorisme. Gitu. Iya, kenapa? Karena anak-anak yang masih polos aja itu bisa ikut gitu dalam persoalan yang sekarang ini sebenarnya urusan orang dewasa gitu kan, sampai ke doktrin persoalan surga, neraka, anak-anak yang masih polos bahkan gitu. Kemudian juga sampai diiming-imingin apa namanya, ya hal-hal yang lain buat kedepannya, bahwa mati di jalan Allah itu seperti ini seperti itu kan begitu. Ya anak kecil yang masih polos. Kemudian perempuan, kenapa perempuan? Karena perempuan itu punya dua target, dia bisa jadi subjek, dia bisa jadi objek. Dia bisa jadi objek karena si perempuan ini apa ya namanya, gampang untuk terpengaruh gitu kan, tapi dia juga bisa jadi subjek apa. Nah si perempuan ini kan punya emosional yang dia bisa membawa siapa aja. Dia bisa membawa anak kecil, anaknya gitu. Dia bisa mempengaruhi suaminya biar ikut. Nah kayak terorisme yang pengantin ini loh, yang suami istri itu, yang baru kemarin bunuh diri di Makassar itu kan suami istri, ya kan? Itu kan ketika ditemukan, kalau si suaminya mah tengkorak kepalanya itu masih ada, nah istrinya udah nggak ada. Artinya apa? Yang membawa bomnya itu kan istrinya gitu loh, gitu. Ya saya yakin mereka kan pengennya honeymoon gitu kan, ya, honeymoonnya dengan cara seperti itu gitu, biar langsung masuk ke surga. Jadi honeymoon di surga. Kan. Iya kan? Ya itu pengaruh dari siapa? Nggak mungkin dong dari suami gitu kan. Pasti dari istri gitu kan. Mempengaruhi kemudian. Ya walaupun dari suami dia bisa jadi objek. Kenapa? Ya kodratnya istri, apalagi dalam persoalan doktrin agama, dia harus manut sama suami mau tidak mau. Walaupun si suaminya misalkan ya tadi mengajak ke hal-hal yang bersifatnya terorisme radikal dan ya ini kan ya kasihan juga perempuan. Kalau perempuan sudah sampai ke doktrin seperti itu, ya ini sudah terorisme ini sudah dianggap sangat berkualitas. Karena di zaman Nabi aja perempuan dan anak-anak itu harus dilindungi kalau dalam peperangan, ya kan, jangan dibunuh dan sebagainya. Tapi ini sudah masuk ke
wilayah itu gitu, perempuan, anak-anak sudah dibawa. Yang di Mabes Polri perempuan kan, ya kan? Iya. Makanya hati-hati nih perempuan ini. Dangerous banget ya. Jadi emang keterlibatan perempuan dalam ini tuh ya salah satunya itu untuk mempengaruhi maupun yang menjadi objek kayak gitu. Iya. Serem juga ya. Makanya untuk para perempuan nih ya hati-hatilah gitu. Cuma bisa bilang hati-hati sama mendoakan yang terbaik. Ini nyari yang kayak abang-abang aja yang punya jiwa sosialis. Ya bisa. Karena minim kemungkinan loh. Karena gini ya, orang-orang yang mempunyai jiwa sosialis itu kayak semacam orang-orang yang ada. Nah ini kan targetnya kadang mahasiswa juga loh. Mahasiswa itu kadang juga bisa terbagi. Nah embrio radikalisme kemudian terorisme itu kan sebenarnya lebih banyak itu di kampus-kampus umum daripada kampus agama. Padahal doktrinnya agama. Kenapa? Karena orang yang di kampus umum itu orang yang baru mengenal kulitnya agama gitu. Bukan orang-orang yang kayak misalnya di IAIN, UIN gitu. Karena dia sudah berasal dari latar belakang yang punya background agama kayak pondok pesantren gitu kan. Kemudian ngaji-ngaji kalong di rumahnya kan mungkin begitu. Ya tinggal diperkuat lagi. Nah kalau yang umum ini kan kadang-kadang dia nggak kenal apa agama, kemudian masuk ke kampus yang dimana kampus itu bebas untuk berpikir, untuk mengkaji dan lain sebagainya, dikenalkanlah dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah makanya gawat. Nah makanya rentan nih kampus-kampus eksakta itu rentan sebenarnya daripada kampus-kampus agama gitu, itu sangat rentan. Gitu. Nah, apalagi orang-orang yang eksakta kan taunya dia hitung-hitungan pasti gitu. 1 tambah 1 ya 2 misalkan seperti itu. Jadi orang-orang yang mainnya logika gitu kan, itu sebenarnya lebih gampang untuk berdoktrin. Sasarannya yang empuk gitu. Kalau orang-orang yang jiwa sosial kan dia lebih banyak perhitungan gitu. Ini kemaslahatannya benar nggak nih untuk masyarakat gitu atau bagaimana kira-kira itu. Nah kita bakalan merujuk ke pemerintahan ya. Dulu nih ya. Oh silakan. Nah sambil saya bacakan ya. Menurut Ketum nih, sejauh mana sih keberhasilan program deradikalisasi apa sih itu? Deradikalisasi dan sosialisasi anti teror oleh pemerintah kepada milenial. Ya kalau soal keberhasilan sih ya lumayan berhasil, lumayan masif gitu karena adanya suatu lembaga-lembaga khusus, kemudian juga masifnya peran-peran pemerintah juga ke dalam kampus, tapi juga kita perlu juga mengkritiki gitu. Artinya tidak hanya apresiasi tapi juga kritik yang membangun, artinya yang transformatif. Ya memang ada kekurangannya dari segi pemerintah itu karena terlalu dibawa ke arah politis, persoalan-persoalan yang begitu. Itu harusnya kan merujuk kepada persoalan yang memang benar-benar gitu yang kita ingin mengkanter gitu kan, baik di media maupun di lapangan gitu. Karena memang sekarang ini ya lebih banyak diisi oleh orang-orang milenial gitu, oleh orang-orang anak-anak muda macam kayak kita gitu. Jangankan anak muda, jangankan milenial, loh TNI aja itu bisa dimasuki oleh pemahaman-pemahaman radikal, pemahaman-pemahaman terorisme gitu. Kenapa? Ya karena sudah banyak kemarin kejadian ada tuh di tahun 2019 beritanya dengan di salah satu polwan di Barreskrim itu dia terindikasi ingin melakukan bom bunuh diri gitu di daerah mana Surabaya atau mana gitu ya. Nah itu polwan gitu ya, institusi yang memang jiwa nasionalismenya udah ada tapi kok masih bisa terpengaruh. Itu kan tandanya artinya pemahaman atau ideologi terorisme ini bukan ideologi yang hanya menyerang satu target tapi sudah menyebar ke semua lini gitu, nggak mandang bulu dia ini muda tua kemudian instansi apa mahasiswa ataupun nggak mandang dia gitu. Karena yang dia jadi targetnya adalah semuanya harus melakukan itu gitu, melakukan dan mencerna pemahaman. Dan kalau saya pernah ya lihat juga sih di YouTube gitu, ada salah satu ex terorisme gitu, itu dalam mencuci otaknya itu tidak perlu waktu berhari-hari, cukup 1 jam 2 jam gitu, diputar-balikan semua ayat-ayat yang bersifat atau yang berbau jihad ya kan, kemudian didoktrin dan lain sebagainya, ya
ya memang gitu, dengan doktrin-doktrin itu orang yang tadinya dia tadi yang saya bilang ya, yang gue bilang tuh frustasi, banyak masalah, kemudian dicuci otak lagi ya kan, otaknya dikosongkan, kemudian dimasukkan lah doktrin-doktrin seperti itu. Sehingga menurut dia ini jalan satu-satunya gitu. Jalan satu-satunya. Ya, susah lah. Jadi tapi udah berhasil gitu ya. Ya, berapa persen berhasil, berapa persen harus masih ada yang dibenahi, dievaluasi. Banyaknya? Ya, lumayan. Banyaknya ya lebih ke berhasilnya sih sebenarnya. Tapi dengan adanya isu yang seperti ini lagi kan seperti gini ya. Yang saya amati nih, pemerintah ini dalam mencegah terorisme ini bukan malah mencegah, tapi ketika terorisme itu sudah terjadi baru gitu loh. Iya. Ini kan jadi pencegahannya di mana gitu. Akhir gitu ya. Iya, pencegahannya malah di akhir loh kan gitu. Jadi pas pencegahannya ini ya yang tidak tercover dengan baik gitu. Jadi pencegahan lah, harusnya kan pencegahan artinya sebelum ada kasus. Tapi kan kok tiba-tiba ada bunuh diri lagi, ini lagi gitu kan, ada gerakan baru lagi. Ya kalau persoalan kebangsaan pasti tidak jauh dari persoalan agama. Apalagi di Indonesia kan agama itu isu yang sangat laris lah. Kalau kita dagang itu mungkin paling laris itu agama gitu. Iya. Apalagi kayak lebih dirujukan ke agama Islam gitu tuh ya. Iya. Ya nggak sih Tom? Iya. Iya, dikit-dikit ini. Kan kita juga sebagai agama Islam juga kayak ngerasa gimana gitu dipandangnya kan. Sebenarnya kan bukan ajaran agamanya, maksudnya bukan Islamnya tuh, bukan agamanya, bukan, tapi tafsiran persoalan tentang agamanya itu loh. Misalkan kalau kita mentafsirkan jihad bagi kita itu adalah melawan kebodohan, misalkan kelas mahasiswa ya, pelajar, kemudian ya dengan jihad dengan kita berpuasa gitu dan lain sebagainya, bahkan berbuat baik menolong orang pun ya sebenarnya itu jihad gitu kan. Tapi kan dengan tafsiran yang radikal tadi itulah yang dia beranggap jihad itu ya harus mati gitu. Mati di jalan Allah. Mati di jalan Allah dengan cara-cara yang konyol gitu kan. Konyol gitu. Iya, bener, jadi memang dia, jadi yang di kasus Mabes Polri itu yang ditembak mati itu, targetnya itu bukan ngebunuh polisi atau apa, bukan. Tapi targetnya itu cuma satu, mati gitu. Mati. Jadi dia udah ada di situ tuh udah udah mengindikan dirinya bahwa dia itu harus mati di situ, entah oleh siapapun. Ya kalau saya baca berita kan dia bawa senapan kan. Nah senapan yang dia bawa kan sebenarnya bukan senapan yang terlalu mematikan juga. Ya kalau dari jarak 1 meter 2 meter sih mematikan. Tapi kalau dari jauh kan gak mematikan. Artinya dia datang ke situ tuh bukan ingin membunuh orang gitu, tapi ingin membunuh dirinya sendiri gitu. Iya sih, emang konyol banget sih kalau misalkan teroris kayak gitu tuh kurang rapi gitu ya. Masih. Ya. Terus rapinya gimana? Nggak, masih amatir gitu tuh kalau misalkan langsung ke Mabes Polri kayak kemarin gitu kan di videonya gitu, yang bon gitu. Harusnya ke gereja gitu ya. Ya seenggaknya. Apa ke Israel? Pokoknya nggak kelihatan dia yang mau mati di situ gitu kan. Ada aja ya. Gitu lah. Nah. Terus bagaimana nih menurut Ketum terkait ancaman meningkatnya intoleransi dan dari akibat dari kasus teror yang terjadi saat ini? Itu kan gara-gara teror saat ini gitu tuh banyak intoleransi yang terjadi. Iya. Menurut Ketum gimana? Ya menurut gua sih yang gak bagus juga ya intoleransi. Ya jalan satu-satunya kita untuk menuju bukan negara Islam tapi negara yang Islami gitu. Negara yang Islami itu kan, Islam itu turun sebenarnya bukan untuk umat Islam itu sendiri, tapi untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Maka ada ukhuwah yang harus kita bangun sebenarnya, bukan hanya ukhuwah Islamiyah gitu, ukhuwah apalagi ya, ukhuwah kekeluargaan sesama Islam, tapi ada ukhuwah watoniyah gitu. Artinya ukhuwah kebangsaan gitu. Jadi kita memandang manusia itu bukan hanya dia Islam, Kristen gitu, Hindu, Buddha, bukan,
Tapi kita memandang manusia itu ya karena dia manusia ciptaan Tuhan gitu. Ya Tuhan juga kalau ingin mah menciptakan manusianya ya Islam aja semua gitu. Tapi kan nggak seru gitu, nggak asik. Coba kalau misalkan kita mukanya sama semua, gitu. Ya bingung kan kita nggak kenal gitu kan. Iya ini nggak bisa kenal kan, makanya Islam datang itu kan untuk tujuannya kita diciptakan manusia itu untuk saling mengenal. Kemudian Islam datang itu adalah untuk pertama menyempurnakan akhlak. Kemudian yang kedua itu ya tujuannya tadi untuk kita itu sama-sama bernaung di dunia ini dengan pilihannya masing-masing. Toh kita meyakini agama kita benar ya sudah gitu. Makanya kan ya saya sepakat dengan Gus Dur ya yang kaosnya saya pakai ini bukan promosi kaos juga ya. Ya. Pemikiran Gus Dur yang toleransi, kemudian multikulturalisme dan lain sebagainya ini kan harus menjadi cerminan sebenarnya. Karena Gus Dur itu bukan hanya sosok agamawan, tapi juga dia sosok bangsawan gitu. Ya keren lah menurut saya kalau misalkan kita anak muda, apalagi ya mahasiswa kayak kita ini selalu menggaungkan toleransi. Karena intoleransi itu ya berawal dari tadi perbedaan pendapat yang kita tidak bisa menerima gitu. Tidak bisa menerima. Jadi emang nggak baik ya sebenarnya intoleransi itu. Kalaupun ya. Emang ada perbedaan di antara kita, harusnya tuh diselesaikan. Gitu. Cara mungkin ngopi bareng ya kan. Jadi kapan kita ngopi? Bercanda. Ya gitu. Terus menurut Ketum nih himbauan untuk generasi muda ke depan terkait toleransi terkait toleransi yang udah teroris ini tuh gimana gitu? Himbauannya ya? Himbauan buat anak muda. Wah saya serasa tua ya. Kalau buat anak muda itu ya. Kan himbauan untuk sesama kita lah ya. Generasi. Nggak mau banget ya dibilang tua. Saya kalau kemana-mana tuh itu amat tuh nggak? Iya umuran 95 mantap. Ya kalau untuk sama kita sebenarnya ya perbanyak ini aja sih ngobrol gitu. Pokoknya perbanyak silaturahim, kemudian juga janganlah melakukan hal-hal yang di luar batas gitu. Toh Islam enggak mengajarkan kita kan untuk melakukan hal yang di luar batas atau pada batas kemampuan hambanya misalkan. Jadi yang S3 aja sedang-sedang saja gitu. Ya kan kita mampu sholat ya, kan sholat ditambahin dan lain sebagainya itu dalam persoalan agama. Kemudian dalam persoalan komunikasi juga ya yang sedang-sedang saja gitu. Kalau belum mampu ya. Iya, jadi ya sehingga kita tidak mempunyai pemahaman yang tadi ekstremis gitu, baik ekstremis yang mengarahnya kepada radikal gitu kan, atau mengarahnya yang kepada individualisme. Ya nikmatin aja lah kehidupan sosial gitu. Masalah apa, seberat apapun yang kita punya, insya Allah tuh ada jalannya gitu. Karena kita hidup di ini nggak sendiri kan, gitu kan. Iya, bareng-bareng gitu. Jadi itu sih kalau anak muda ya intinya harus terus semangat gitu kan. Harus berpikir lebih jernih, kemudian lebih kritis, kemudian ya harus lebih mencintai agama kita, bangsa kita, itu aja dasarnya. Ya. Jadi kalau jangan negaranya, bangsanya aja, agamanya kering kan gitu. Atau agamanya aja kan. Kalau anak akuntansi bilang harus balance. Harus balance. Nah, ini intinya seperti itulah anak muda itu. Iya. Ada lagi? Udah. Cukup. Cukup dah. Ya mungkin itu aja obrolan kita kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang masih penasaran atau ada hal-hal yang mau ditanyakan, teman-teman bisa komen-komen di channel kita sabdanews.net. Terima kasih untuk hari ini. Makasih juga sama-sama Abang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.